Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Lien Seng Sidihom. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Setiap manusia yang lahir di alam fana ini, semuanya mempunyai jalinan karma tersendiri. Terlahir sebagai pria maupun wanita, terlahir di negara mana, terlahir di keluarga mana, orang tuanya siapa, dan bersaudara dengan siapa, semua itu ada jalinan karmanya. Dan inilah yang disebut dengan suratan takdir. Bahkan kelak berpasangan dengan siapapun itu semua sudah ditentukan. Ditentukan dari mana? Yaitu jalinan karma. Jalinan karma tersebut apakah berupa buah karma baik atau buah karma buruk, itu tergantung, sangat tergantung pada pihak yang berkaitan. Seorang anak yang lahir bisa saja dia itu datang untuk membalas budi, sehingga anak itu menjadi seorang anak yang berbakti. Kalau seorang anak yang lahir, dia itu mempunyai misi untuk membalas dendam karena karma buruk, jalinan karma buruk, sehingga jadilah seorang anak durhaka, dan tentu itu sangat menyedihkan. Nah, saudara-saudara, pernah ada seorang ibu yang mempunyai seorang remaja putra. Pada saat anaknya itu umur 17 tahun, suatu hari meninggal karena terhanyut di pantai. Dan ia sangat sedih. Kemudian ia pun mendatangi Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng untuk mohon petunjuk. Dan apa jawaban dari Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng? Ternyata anak tadi yang begitu penurut, yang begitu baik terhadap orang tua, jalinan karmanya dengan orang tua itu hanya belasan tahun. Artinya setelah ia datang untuk membalas budi yang baik selama belasan tahun, maka dia pun sudah harus berpulang. Nah, inilah jalinan karma itu kadang-kadang itu tidak selalu itu berlanjut terus, ada masanya. Dan pernah ada sebuah video yang sangat viral beberapa tahun yang lalu, bahwa boleh kata ini sebuah video ilustrasi. Ada seorang gadis cantik sekaligus dua orang pria jatuh cinta padanya. Jadi cinta segitiga. Namun gadis ini akhirnya memilih salah satu dari pria itu yang latar belakangnya baik, latar belakang sosialnya maupun ekonominya itu justru yang tidak terlalu mendukung, termasuk tampangnya. Nah, setelah ditelusuri, ternyata ada jalinan karma yang cerita demikian. Dua pria itu pada kelahiran lampau dulu sekaligus menemukan gadis ini. Gadis ini pada kelahiran dulu suatu kali meninggal di tempat jauh dari rumah. Sehingga pria yang pertama melihat dia dan dia merasa iba, ditutup dengan sehelai kain. Hanya itu saja. Kemudian datang lagi seorang pria kedua, melihat ini dia tidak tega dan mengurusi, yaitu sampai dimakamkan. Nah, karena karma baik ini tentu ada karma baik yang besar, karma baik yang kecil. Jadi pria yang kedua itulah yang mempunyai karma baik yang lebih besar antara pria yang kedua itu dengan si gadis ini. Sehingga pada kelahiran selanjutnya wanita ini, gadis ini memilih pria kedua. Nah, inilah ada jalinan karmanya. Baik saudara-saudara, ada sebuah kisah nyata dalam buku Mahaguru Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng yang seri 236. Judulnya Lu Sheng Yan So De Mo Li, Sentuhan Magis Lu Sheng Yan. Salah satu artikel di dalamnya menceritakan sebuah kisah di mana seorang ibu kehilangan seorang anak putrinya yang baru saja 3,5 tahun.
Anak itu begitu manis, begitu menggemaskan, namun 3,5 tahun karena gara-gara influenza ia meninggal. Nah, ibu ini susah terima kenyataan. Akhirnya datang menemui Yang Mulia Dharma Raja Linsen dan mohon petunjuk. Apa yang diberi petunjuk oleh Yang Mulia Dharma Raja Linsen bukan menasehati, bukan. Karena sudah banyak orang yang memberi nasihat. Namun oleh Yang Mulia memberikan suatu upaya supaya ibu ini terbuka hatinya. Apa? Yaitu memberi pemberkatan lewat penjamahan kepala. Dan malam hari itu, ibu yang muda ini bermimpi. Ia mimpi melihat anaknya yang usia 3,5 tahun ini seperti biasa dan sangat ceria dan sebagainya. Kemudian bangun dari tidur, ia kembali merasa sedih. Malam kedua, dia bermimpi lagi. Anaknya itu sudah menanjak dewasa, menjadi seorang remaja putri. Dan sudah sekolah, dan di sekolah itu mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan. Dan ia sangat disenangi oleh teman-teman sekolahnya maupun guru-gurunya. Namun setelah terbangun dari tidur, ia pun merasa sedih. Karena hanya itu yang dia lihat. Terus malam ketiga, dia mimpi lagi. Pada malam ketiga, mimpinya cukup panjang. Ia mimpi bahwa gadisnya itu sudah dewasa dan sudah kuliah dan lanjut kuliah ke luar negeri ya, untuk mengambil gelar master sampai ke gelar doktor. S2, S3 selesai, kemudian ia pun mendapatkan seorang pacar dan dia mendapatkan pekerjaan yang mapan, penghasilan tinggi, dan akhirnya dia memutuskan menetap di luar negeri dan punya keluarga sendiri. Dan sejak itu pun dia sudah jarang telepon ke ibunya, apalagi kembali ke negaranya untuk menjenguk ibunya. Nah, terbangun dari mimpi itu, ibu ini hatinya sudah terbuka. Artinya perjalanan dari anak yang 3,5 tahun yang sudah meninggal itu akhirnya beginilah, sampai akhirnya dia sudah menanjak dewasa, dia pun meninggalkan ibunya dan punya hidupnya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita sebagai manusia biasa susah untuk kita melihat jauh ke depan, apa yang terjadi jauh ke depan. Tapi melalui mimpi inilah seorang Dharma Raja Linsen memberikan suatu gambaran ke ibu ini supaya hatinya terbuka. Hatinya tidak lagi sedih, terlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Saudara-saudara, hidup ini semua itu mempunyai jalinan karma masing-masing, dan hendaknya kita tidak terlalu melarut dalam suatu kesedihan yang berkepanjangan, dan kita selalu lihat jauh ke depan. Baiklah, ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa hidup ini seperti sebuah panggung sandiwara. Memang demikian. Ya, kita datang ke dunia ini hanya sementara, selesai sandiwara ini kita pun akan berpulang ke masing-masing ke tempatnya. Baik, saudara-saudara, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu atau wihara gita Ingguo Karma.的种子开什么样的花，什么样的土地长什么样的米，什么样的心来受什么样的爱，什么样的守候成什么样的情，什么样的天空下或什么样的人，什么样的星星以什么样的光明，什么样的流水给什么样的感受，什么样的大海是什么样的姿态。
生的种种，今世前世的因，明天的命运，且看今日的心。因果因果，谁也躲不过，你造什么样的因，就受什么样的果。因果因果，谁也躲不过，只要你是出那种执着。什么样的制造，尝什么样的苦果，什么样的正道，是什么样的善果，什么样的修行和什么样的真果，什么样的